أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فقليلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Walaqad atayna Musal kitaba, dan sungguh ladiyakti teman-teman, kalau biasa kita terjemahkan walaqad atayna Musal kitaba, dan sungguh aku telah memberikan Musa kitab wa qaffayna min ba'di birrusul, dan setelahnya kami turunkan beberapa utusan. Walaqad ataina, dan sungguh telah aku berikan suatu kitab kepada Nabi Musa, dan telah aku ikutkan beberapa rasul, beberapa nabi setelahnya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus, dan aku telah memberikan kepada Isa ibn Maryam
al-bayyinat, beberapa penjelasan, yakni kitab At-Taurat, kitab Injil, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan aku kuatkan dengan adanya Ruhul Kudus dalam dirinya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, walaqad ay wadhkur, ingatkanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, bahwa mereka telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga mereka benar-benar dimanjakan sebagai makhluk Allah. Di antaranya adalah dengan menurunkan kitab Taurat kepada mereka, yakni dengan melalui Nabi Musa sebagai utusannya, dan setelahnya kami turunkan beberapa nabi untuk dijadikan sebagai panutan dan pemimpin di antara mereka. Dan yang terakhir setelah itu mereka diberikan kitab lagi sebagai penyempurna dari ajaran Nabi Musa, yakni diturunkannya Injil melalui Nabi Isa. Dan Nabi Isa dikukuhkan dengan adanya Ruhul Kudus dalam dirinya. Biruhil Kudus ay dengan Ruhul Kudus, diciptakan dengan tanpa melalui prosedur penjaninan, jadi langsung dari Allah. Yang maksud dengan Biruhil Kudus di sini, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, apakah kalau bukan seorang rasul yang kamu senangi, kamu akan merasa besar hati, akan sombong dan tidak mau menerima terhadap keberadaan Rasul tersebut. Fafariqom kadzabtum wa fariqom taqtulun. Sebagian di antara mereka ada yang mengingkarinya, ada yang membohongkannya, dan sebagian lagi ada yang membunuhnya. Orang Bani Israel, sebagian dari mereka ada yang tidak mau mengikuti terhadap arahan dan petunjuk para rasulnya, dan sebagian lagi di antara mereka ada sampai yang tega membunuh para utusannya, para nabinya atau para rasulnya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan orang-orang Bani Israel berkata, ini wa qalu tetap wa qalunya Bani Israel yang ada pada zaman Kanjeng Nabi. Jadi waqalunya ini ada di zaman Kanjeng Nabi. Kalau walaqad ataina lagi menceritakan tentang ya keberadaan Bani Israel dari mulai zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa. Waqalu qulubuna ghulf. Mereka berkata kepada Kanjeng Nabi, qulubuna ghulf. Wahai Muhammad, hatiku sebenarnya sudah tertutup karena sudah terlalu banyak kebenaran yang aku terima dari Tuhanku. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bal la'ana, balik, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah sebab keingkarannya. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang mau beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini ma yu'minun, faqalilan ma yu'minun kepada Kanjeng Nabi ayatnya. Wa qalu qulubuna ghulf. Muhammad, kita liwus pinter repog lah mencari bahasa ini. Itu tuh. Jadi saya kadang-kadang qulubuna ghulfun, hatiku sudah tertutup untuk bisa menerima kebenaran lagi, karena sudah sebegitu banyaknya utusan-utusan Allah yang telah diutus kepada kami, orang-orang Bani Israel, sehingga dari apapun yang kamu sampaikan, kebenaran-kebenaran yang kamu sampaikan Muhammad, aku tuh sudah tidak bisa menerima lagi. Ini diantaranya adalah ucapan-ucapan dari orang-orang Bani Israel yang ada hidup pada zaman Kanjeng Nabi. Jadi di ayatnya seperti itu. Ayat ini. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Nah, di sini kata kitabun ini inda ba'dil mufassirin, dan memang sepakat adalah kitabun yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan sewaktu telah datang kepada mereka kitab yang diturunkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad min indillah,
yang itu sudah jelas dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang mana isi Al-Qur'an itu membenarkan terhadap isi-isi kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, yakni kitab Taurat dan Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka juga sebenarnya sebelum itu selalu meminta pertolongan atas nama Kanjeng Nabi Muhammad untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir lain yang memerangi mereka. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Tapi setelah Kanjeng Nabi Muhammad datang, mereka semuanya mengingkari, pura-pura tidak kenal. Ma'arafu pura-pura kenal. Ari bengen sih sadurunge anak, sebelumnya ada, Kanjeng Nabinya ada, ya biasanya sudah menyambat. Kapan bae? Nyambat ya, dalam cara bahasa wong Tegal Gubuk sih nyambatnya Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi ada. Sebelum Kanjeng Nabi diutus, mereka itu sudah sering mengucapkan nama Kanjeng Nabi dan selalu meminta pertolongan atas nama keagungan Kanjeng Nabi kepada Allah dalam berbagai hal dan urusannya. Sehingga kalau perang, dalam catatan sirahnya, perang juga orang Yahudi tetap nyambate ku ya asmane Kanjeng Nabi. Demi Muhammad aku akan berperang ya Allah. Itu sudah biasa di kalangan orang Yahudi sebelum turunnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi setelah Kanjeng Nabi ada di antara mereka, ma'arofu kafarubi, mereka pura-pura tidak kenal dan berusaha untuk mengingkarinya. Iku wong Yahudi nang delak-dake lu mengkon. Ya ini kan orang Yahudi. Ya mudah-mudahan kita sih tidak. Ya nanti ma'arofu kafarubi fala'natullah alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang yang mengingkari. Bimastarau bihi anfusahum bi'samastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu bagian an ayunazzilallahu min fadlihi ala may yasha min ibadi. Bi'samastarau bihi anfusahum, seburuk-buruk pergantian yang dilakukan oleh mereka. Anfusahum sengaja diinikan langsung saja kepada mereka. Seburuk-buruk pergantian sesuatu adalah apa yang telah mereka kerjakan. Ayakfuru bima anzalallah, mereka mengingkari terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah. Bagian karena apa? Bagian itu karena lacut. Bagian itu karena tidak mau menerima, bukan karena tidak memahami kebenarannya. Jadi orang Yahudi itu sudah paham benar bahwa Kanjeng Nabi itu adalah merupakan utusan yang memang telah diberikan tanda-tandanya secara jelas oleh Allah di dalam kitab-kitab mereka. Jadi bukan tidak percaya terhadap kebenaran, sebenarnya sih bukan. Cuma karena memang mereka menolak terhadap Kanjeng Nabi yang merupakan orang Arab. Permasalahannya cuma itu. Bukan karena tidak memahami terhadap kebenarannya, bukan. Dan Al-Quran juga mereka sebenarnya percaya bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang memang telah diturunkan oleh Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Karena di antara sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Taurat yang nanti kelak akan ada Nabi akhir zaman, itu ciri-cirinya sudah jelas dan kitabnya juga sudah dijelaskan. Makanya bagian ini adalah suatu penolakan yang sebenarnya bukan karena mengingkari akan kebenarannya, bukan, cuma karena ego. Makanya kalau bagian pun karena egois, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Ini ya diantaranya orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu orang-orang Yahudi tidak mau menerima terhadap Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah yang terakhir, itu karena egoisme kelompok yang merasa mereka adalah umat pilihan Allah sendiri dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya dikatakannya bagian. Ayunazzilallahu min fadli ala may yasha min ibadi, karena tadi bagian egois, Allah memberikan fadl anugerah kepada orang yang ditetapkannya dari hamba-hambanya. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka akan kembali lagi, akan menjalani kehidupan dalam kemarahan, dalam kemarahan dan dalam kemarahan.
bigodobin ala godob. Kalau dalam penerjemahannya kita enakannya langsung bigodobin ala godob, dalam kemarahan dan kemarahan. Jadi wis sewot bae. Orang Bani Israel ya artinya karena memang akan selalu seperti itu. Dia akan selalu marah terhadap orang-orang yang yang diberi fadl, yang diberi anugerah kepada Allah. Ini biasanya dia hasud, tapi nanti ada. Walil kafirina adzabum muhin, dan bagi mereka orang-orang yang mengingkari terhadap kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya, adzabum muhin, akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan apabila mereka diarahkan, kalau qila ya biasanya dan ucapakan kalau dalam bahasa makna kitabnya, tapi kita langsung saja diarahkan. Kalau mereka itu diarahkan untuk beriman dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, qalu nu'minu bima unzila alaina, saya tidak mau mengimani terhadap yang telah diturunkan Allah kepadamu, tapi aku akan mengimani terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, untuk kita, yakni Taurat. Mereka tidak mau mengimani terhadap kebenaran Al-Quran, tapi mau mengimani terhadap kebenaran Taurat. Yaitu alasan mereka, padahal di dalam Tauratnya sudah jelas dijelaskan bahwa mereka harus mengimani terhadap keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad dan terhadap kebenaran Al-Quran. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari terhadap kitab yang diturunkan setelahnya. Wa wal haqqu musaddiqal lima mahum, padahal Al-Quran itu jelas-jelas membenarkan terhadap apa yang ada di dalam kitab Taurat. Falima taqtuluna anbiya Allah, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau memang kamu itu hanya mengimani, membenarkan terhadap kitab yang diturunkan kepada kalian, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian mau membunuh para nabi-nabi, para utusan Allah sebelum Nabi Isa? In kuntum mu'minin, kalau kalian semua itu benar-benar orang yang beriman kepada kebenaran Taurat. Dalam riwayatnya, ini dalam satu kisahnya, bahwa nabi yang diturunkan oleh Allah di 4.000 nabi yang diutus oleh Allah kepada orang Bani Israel, jumlahnya hampir 4.000. Masih angger kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad dan kebenaran Al-Quran. Padahal itu adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu dari dulu, yang mereka tunggu-tunggu. Setelah zamannya Nabi Isa, mereka itu kehilangan Taurat dan lain sebagainya, sehingga mereka ini akan menunggu-nunggu terhadap keberadaan Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad yang telah benar-benar dijelaskan sifat-sifatnya dan kitab yang akan diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Itu di dalam Tauratnya sudah dijelaskan, dan mereka menunggu terhadap kedatangan Kanjeng Nabi. Tapi setelah Kanjeng Nabi datang, ma'arofu, mereka pura-pura tidak kenal, padahal sudah sangat kenal sekali. Pura-pura tidak kenal, artinya sengaja diinikan di dalam ma'arofu kafru, ya pura-pura baik, padahal mereka itu setiap hari. Kayak kita kepengen zaman sekarang ini, kita mengharapkan adanya Ratu Adil. Ratu Adilnya ini sifat-sifatnya sudah dijelaskan, namanya sudah dijelaskan, daerahnya sudah dijelaskan. Kita kan sangat mengharap terhadap keberadaannya, dan mesti kita akan menyambut karena akan datangnya orang-orang yang agung dan mulia. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya sudah menyambutnya seperti itu terhadap keberadaan Kanjeng Nabi. Tapi setelah Kanjeng Nabi datang, mereka berbondong-bondong, bahasanya kompak untuk tidak merasa kenal dan tidak mau mengimani terhadap kanjeng Nabi. Bukan mereka tidak mengakui terhadap kebenaran Kanjeng Nabi, orang sudah jelas itu sih, nyatanya sifat-sifatnya sudah jelas, dan itu diungkapkan oleh para
para rahib, para pendeta-pendeta mereka itu sudah banyak yang menceritakan kepada orang lain bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu memang benar-benar sebagai salah satu utusan Allah yang terakhir. Dan Quran, kitab yang akan diturunkannya, itu adalah kitab yang akan menjadi penyempurna terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, termasuk Al-Quran, termasuk Taurat, termasuk Injil, termasuk Jabur. Itu semuanya terangkum isinya di dalam Al-Quran. Mereka paham itu. Dan suhuf-suhuf nabi-nabi juga yang sebelumnya telah diturunkan oleh Allah, semuanya isinya terangkum di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi ku paham benar hal itu. Tapi ya karena yang diutus oleh Allah ini adalah salah satu orang dari Bani Quraisy, orang Arab, bukan dari kalangan mereka, sehingga mereka bagian ego wis nolakiku, walaupun bener ya tidak akan mau untuk menerima karena bukan dari golongan mereka. Ini diantaranya ya sedikit penerjemahan, akan tetapi yang paling perlu dicermati dari ayat-ayat yang kita bacakan ini, terlepas dari bahwa hitobnya ini adalah untuk Bani Israel, ya lagi-lagi karena kita belajar untuk merenungi makna Al-Quran, ya tidak kita mengarah kepada pembahasan ilmu tafsir, tapi kita hanya belajar untuk merenungi saja. Maka dari ayat-ayat ini sebenarnya ada 2 poin yang urgen yang harus kita renungkan. Pertama, bahwa di antara penyakit orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran adalah karena ketakaburan, kesombongan. Dan kedua, orang-orang yang tetap tidak mau menerima terhadap kebenaran orang lain dan tidak mau membuka itu, diantaranya adalah karena sifat egoisme. Takabur dan egoisme adalah 2 hal yang akan menjadi dasar-dasar sifat hasud seseorang yang tidak akan mau menerima terhadap kebenaran orang lain. Ini dari ayat-ayat ya yang kita bacakan. Lah mungkin kita nanti akan bahas sebenarnya takabur itu berdasarkan dari hal-hal apa saja, sehingga itu semua menutup terhadap seseorang untuk mau melakukan kebaikan, mau melaksanakan kebenaran. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang pokok yang dari ayat berapa ini? 87 sampai ke ayat 91. Ininya perenungan ayatnya lah. Dari ayat afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Terus yang kedua, bagian ayunazzilallahu min fadli ala may yasha'u min ibadihi bisa mastaru bihi anfusahum. Ya karena bagian ini adalah sifat egois. Kalau saya menginikan sih memberikan memberi pemahamannya, egois dan takabur. Kalau dalam bahasa agamanya, egois itu sebenarnya sih rada mendekat-dekati kepada sifat hasud. Ya egois itu kan mendekati terhadap sifat hasud. Jadi takabur dengan hasud itu adalah 2 penyakit hati yang akan menolak seseorang untuk bisa menerima kebenaran dari siapapun. Selagi kita masih takabur, maka ya sudah, sehebat apapun seseorang, senyata apapun, tetap itu tidak akan mau menerima. Karena itu adalah ya memang dasar-dasar sifat jahat yang memang ada di hati kita. Makanya dari awal di dalam surat Al-Baqarah, kenapa iblis itu menolak keras untuk mau sujud kepada Adam? Karena fastakbartum, karena sifat ketakaburannya. Itu dasar sifat jahat ya, memang 2 hal itu, takabur dan hasud. Jadi kalau ini sih bergandengan dah. Bergandengan. Ini kita bahasanya
Ini AJS ini kita lagi diinikan lagi di dalam tafsir. Ini kita tidak lagi membahas tafsirnya ini. Artinya kita kan terlepas dari hal itu, kita yang penting perenungannya saja. Kenapa demikian? Karena memang apapun juga kalau kita berbicara tentang usul tafsir, ini akan sangat banyak pembahasannya. Kalau untuk berbicara tentang masalah tafsir, ya ikhtilaf ulama baik itu dengan tafsir birra'yi atau tafsir birriwayah maupun birdiroyah, ini akan sangat banyak sekali pembahasannya. Tapi kita di sini dalam belajar ilmu tadarus ya kita hanya sekedar memberikan perenungan sajalah dari makna-makna ayat yang bisa kita simpulkan. Dari itu saja. Mungkin nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat takabur yang mungkin nanti Mang Im juga bisa memberikan arahan-arahan dari berbagai kajian-kajian yang telah kita laksanakan. Apalagi ya diantaranya kan ini kita lagi sedikit mengkaji hikam. Ya itu dua lah. Nanti kita pembahasannya dua hal saja. Ini dari hasil ayat ini tentang sifat-sifat takabur dan sifat hasud yang menjadi dasar-dasar sifat-sifat jahat yang ada di dalam diri kita. Ya mungkin itu saja dulu. Kita teruskan lagi apa gimana? Ya barangkali ada tanggapan. Ya. Untuk tanggapan ininya mangga. Tambahan segala macam. Sampai langsung memang belok kanan. Buat ayatnya kajiannya sampai sini, apa dilanjut dengan sesi diskusi bebas lah gitu. Ya Apa ditutup ayat? bukan sih langsung barangkali waktu yang masih kita tambah lagi. Kan mau kan mencetakkan wa idza ilmu adina dalam lokal punya dalam turun tujuannya. Aduh, buka Quran bisa. Jadi kadang-kadang bakal dimongkon anak kan kok abot ya. Tapi ya inilah nikmatnya istilahnya memberikan penerjemahan Al-Quran, tapi kita dengan menggali perenungan yang ada di dalam ayatnya. Ya ini karena memang pokoknya seperti ini. Nanti kita kesananya enakannya semua konon bela. Ya tangem. Jadi biar ini kita apa nih yang paling pokok yang kita bahas di dalam kajian-kajian ayatnya. Kalau dua hal kita bahas aja lah. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nanti kita terlepas dari pembahasan ilmu tafsir. Oke, diawali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya terdorong dan didorong oleh Kang Dudung. Artinya bukan untuk menjabarkan, bukan untuk menyimpulkan, tetapi untuk berkembangnya berpikir, berkembangnya renungan dari ayat yang tadi disampaikan. Secara global saja bahwa masih dalam surat Al-Baqarah masih menceritakan tentang Bani Israel, masih tentang kebiadaban, kezoliman Zionis Bani Israel. Ya Kang Dudung. Ini ternyata Bani Israel pada zaman Nabi Musa ini sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan sering artinya meminta pertolongan dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad dihadirkan, Bani Israel mengingkarinya. Dan ini saya terdorong, artinya luar biasa. Bani Israel malah dikasih
fasilitas Nabi 4.000 Nabi 4.000. kurang sapira gini. Maka ketika ayat ini direnungi dengan nafsu akal kita, maka akan terbersit kebencian terhadap Zionis Israel. Ketika ayat ini menjadi perenungan, maka timbul rasa syukur. Alhamdulillah, saya yang hidupnya jauh dari zaman para nabi, ini sudah diberikan iman terhadap Nabi Muhammad. Bani Israel saja yang menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad ini mengingkarinya. Dan alhamdulillah, artinya ayat ini bukan menjadi, artinya ayat ini belum ada untuk menyuruh untuk memerangi Bani Israel. Saya belum menemukan untuk memerangi Bani Israel, Kang Dudung. Iya. Artinya kalau tidak ada perintah memerangi Bani Israel, berarti artinya ini kan ketika ditarik untuk risalah tentang ayat ini, berarti rasa bersyukur ini. Artinya dalam kehidupan jauh dari zaman seperti itu, kita diberi iman terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi artinya pernah saya sampaikan, artinya Al-Quran ini tadi kata Kang Dudung, bagaimana kita menarik supaya menjadi pedoman. Artinya bukan berarti artinya menyepelekan orang tanpa mengerti makna, mengerti maksud Al-Quran. Artinya pernah saya sampaikan ini ke Bang Imya, kayak macam komik, bukan enggak? Artinya maksudnya enggak seperti itu. Artinya kualitas dalam membacanya mungkin, artinya kan seperti itu. Artinya mungkin luar biasa, bukan mungkin lagi luar biasa dahsyatnya energi kalimat-kalimat Al-Quran di dalam Al-Quran ini luar biasa dahsyatnya. Apalagi dibacanya dalam mengerti makna maksud dalam Al-Quran tersebut, bukan saja terjemah, artinya apalagi ditarik ini sebagai pedoman, akan lebih menggetarkan lagi ini. Akan seperti itu, seperti Kang Dudung kayaknya nih. Artinya dari Kang Solae sudah bisa merasakan Kang Solaki ketika membaca Al-Quran, artinya dengan lewat-lewat saja, artinya ya rasanya biasa. Ketika mengerti maksud, gelombang energi itu akan lebih muncul. Demikian dari saya. Tapi ini Kang Dudung ada yang perlu di beberapa yang saya ini kan mohon dilebih ini kan tentang Bani Israel ini. Di surat Al-Baqarah ini, apakah hanya keterangan-keterangan Bani Israel saja? Apakah ada yang lainnya? Karena di surat yang lain juga ada keterangan lagi Kang Solaya, selain di surat Al-Baqarah juga tentang Bani Israel. Kini Bani Israel ki artinya ayat-ayatnya ngumpul ning Al-Baqarah juga yang sudah ada juga lain di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah juga semuanya menceritakan Bani Israel, Kang Dudung. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ini yang terakhir dulu tentang masalah Bani Israel. Ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali memang ya Bani Israel sering sekali diungkapkan oleh Allah dalam memberikan hikayat-hikayat, cerita-cerita yang iktibar
ya terutama memang ya sebenarnya untuk kita juga sebagai orang yang memang memegang Al-Quran dan berpedoman kepada Al-Quran. Dan ini sebenarnya satu gambaran sebegitu sayangnya Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Sebegitu hebatnya Allah memberikan perhatian kepada hambanya agar mampu melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan fungsinya menjadi khalifatullah. Dan gambaran orang makhluk sekelompok manusia yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah diantaranya adalah orang Bani Israel. Orang Bani Israel ya memang apapun juga dikatakan oleh orang sebagai orang-orang yang sekarang ini gambarannya kan sebagai kelompok manusia yang jahat, kan biasanya kan begitu. Kelompok manusia yang istilahnya yang ya bukan jahat lah, tidak baik kalau ini sih bahasanya, tidak baik, gambaran yang terkadang terekam oleh pemikiran kita sekarang ini. Ya karena memang orang Bani Israel itu adalah merupakan salah satu kaum yang dari dulunya kalau bisa dikatakan itu kelompok kaum yang sangat-sangat dimanja oleh Allah. Sebegitu diperhatikannya. Hal-hal yang memang tidak diberikan kepada kelompok lain, ini orang Bani Israel dikasih. Sebegitu istimewanya. Tapi ya ujung-ujungnya seperti itu. Walaupun sudah sebegitu banyaknya anugerah Allah diberikan kepada mereka, tetap endingnya innal huda hudallah. Kalau apapun juga dan bagaimanapun juga bahwa hidayah tetap milik Allah, dan itulah ketentuannya yang diberikan oleh Allah. Ujung-ujungnya orang Bani Israel walaupun sudah sebegitu diberikan banyak bukti-bukti kebenaran oleh Allah, tetap ujung-ujungnya dia tidak mau menerima kebenaran itu sendiri. Ujung-ujungnya kan tidak mau orang Bani Israel itu mengimani terhadap kebenaran Kanjeng Nabi, terhadap kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang diutus oleh Allah. Dan itu sebenarnya sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya yang dipegang oleh mereka, kitab At-Taurat ataupun di kitab Injilnya, itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Tapi ya lagi-lagi kita patokannya yaitu innal huda hudallah, ya karena petunjuk dan hidayah itu tetap dari Allah, dan yang menentukan ya Allah juga. Kita orang-orang yang jauh, kelompok orang-orang yang ada di benua ASEAN ini begitu jauhnya dengan orang Arab, ya ternyata walaupun tidak ketemu dengan Nabi, tidak langsung bersentuhan dengan mukjizat Kanjeng Nabi yang lainnya, dan nabi-nabi yang lainnya juga kita jauh ini, tapi ya karena hidayah Allah kita mau menerima terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Kanjeng Nabi. Ini kan sangat luar biasa ya, seperti itu. Makanya ya kita sih dikembalikan lagi kisah-kisah Bani Israel yang disampaikan di dalam Al-Quran ini sebenarnya juga ending-endingnya ya untuk kita, bahwa mereka adalah kaum-kaum yang sebegitu banyaknya diberikan anugerah oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, tapi ya tetap konsekuensinya innal huda hudallah. Hanya mereka yang diberikan hidayah oleh Allah yang mau menerima kebenaran. Dan di sini dari ayat ini kita bisa petik bahwa di antaranya hal-hal yang paling menghalangi terhadap hidayah Allah adalah dua hal, yaitu takabur dan egois. Ini dua hal yang menjadi esensi sifat watak seseorang yang tidak mau menerima terhadap kebenaran. Dan itu adalah salah satu bukti orang Bani Israel kenapa tidak mau menerima terhadap kebenaran Kanjeng Nabi, karena dua itu. Karena takabur, sombong, dan karena egois. Ya egois ini ya merupakan sesuatu yang nanti ya sebenarnya sih akan mengantarkan kepada sifat takabur. Ya egois
hasud, iri, dengki, ini nanti ujung-ujungnya ke takabur. Takabur itu memang sebenarnya merupakan sifat pokok utama akan penolakan seseorang terhadap kebenaran. Jadi bukan merasa paling hebat, enggak sebenarnya takabur itu, kalau saya sih bukan. Kita jadi paling hebat, takabur enggak, itu tuh sebenarnya bukan ini. Takabur itu sebenarnya isinya yang paling pokok adalah ya menutup hati untuk bisa menerima terhadap kebenaran orang lain. Itulah sebenarnya yang dimaksud takabur. Bukan karena merasa hebat, bukan. Menerima kebenaran. Saya ini kan lagi lah. Kadang-kala ya ini kan kita nganukan diskusi taruh. Setan itu menolak, ya ini kan apa yang digambarkan diceritakan dalam ayat, menolak untuk mau bersujud kepada Nabi Adam walaupun itu adalah merupakan perintah dari Allah. Itu karena memang sebenarnya tidak mau menerima kebenaran bahwa Adam lebih tahu daripada mereka. Ya, kebenaran bahwa Adam itu lebih tahu daripada mereka. Ini nih setan nggak mau itunya. Karena penolakan itu sehingga dia ujung-ujungnya menolak terhadap perintah Allah. Tapi setan juga ya waktu itu ya memahami akan keagungan Allah. Memahami. Makanya kalau malaikat sih yang memang menerima bahwa dia memang makhluk yang tidak diberi pengetahuan oleh Allah, ya mau bersujud kepada Adam karena mau menerima. Tapi kalau setan, dia kan tidak mau menerima. Tidak menerimanya, bukan tidak menerima terhadap perintah Allah, bukan. Ya ujungnya endingnya ke sana. Tapi yang awalnya itu dia tidak mau menerima terhadap keberadaan Adam yang diberi pengetahuan lebih daripada dirinya. Di ayatnya kan seperti itu. Makanya kalau saya sih memaknai takabur itu adalah sifat hati untuk tidak mau menerima terhadap kebenaran. Kalau sudah ya tidak mau, inilah yang namanya takabur. Lah takabur itu diantaranya yang nanti akan menghembuskan ke arah sana yaitu sifat hasud, sifat iri, sifat dengki, ya dan sifat-sifat lain yang mengarah kepada egoisme diri. Nanti ini ujungnya semuanya akan mengarah kepada sifat takabur. Kalau sudah takabur ini sudah tidak mau menerima kebenaran, ya sudah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, itu tuh. Ya ujungnya kan ke sana sudah. Hatinya sudah akan terkunci. Lagi ngomong bener gak bakalan mau. Ya itu kan karena memang takaburnya sifat kita. Jadi takabur itu bukan karena merasa besar, bukan. Bukan hanya sekedar itu. Itu silamun anu ke bunga-bunga baik, kembang-kembangnya baik. Merasa lebih itu kembang-kembangnya saja. Tapi pada esensinya itu karena tidak mau menerima kebenaran. ya ini kan di antaranya ya belajar juran itu ya kita juga kadang-kala begini, kadang-kala merenungi ini ning itu tuh di dalam sifat ketakaburan itu. Kalau masalah berbohong, mengingkari janji dan lain sebagainya nih, ini sebenarnya masih di bawah levelnya dari keburukan yang sangat buruk. Tapi level paling atas itu yang memang yang menjadikan seseorang itu khatamallahu ala qulubihim, yang hatinya sudah akan dikunci. Ini karena kuncinya tuh ya ketakaburan itu. Kuncinya ketakaburan. Kalau sudah ke level takabur ini ya sudah mentok gini nih. Nolak sudah. Kalau sudah ketakabur. Makanya di dalam ilmu kajian tasawuf, kajian hati, ya hal yang harus dihilangkan dari seseorang dan itu harus dilatih adalah ya sifat takabur itu. Jadi seseorang harus dilepaskan berbagai halnya dan terimalah apa yang harus diterima. Itu karena itu untuk menghilangkan sifat itu, untuk menghilangkan sifat ketakaburan. Jadi wis jare Kang Soleh kan mangon lagi kan bakar ngaji ning guru dan ini kita akan mengikuti seluruhnya, sudah lepaskan semuanya karena memang persyaratannya harus itu. Selagi kita masih merasa memiliki kemampuan, selagi kita masih memiliki pengetahuan, ya sudah kita akan susah menerima pengetahuan dari orang lain. Apalagi sudah ditambahi dengan embel-embel yang lain.
wis embel-embel hasud, wis embel-embel embel-embel ego dan lain sebagainya. Ini wis bertahapnya itu seperti itu. Sehingga akan sangat sulit. Dan inilah yang menjadi la tahwa anfusum takabbartum apabila menjagum rasul bil tahwa anfusum istakbartum fa faqirun katagu wa fariqun taktulun. Ya ini dari inian ayatnya. Ya mungkin itu Haji Is. Punten Kang Dudung. Semuanya nambah sedikit mengganjal. Dari ayat-ayat yang pernah diuraikan, disampaikan yang sudah terlewat nih Kang Dudung. Mohon maaf nih. Yang pernah disampaikan tentang perjanjian Allah dengan Bani Israel, Kang Dudung. Iya. Nah, iya, kulaku ya muawan kumbu kebat mau kebit ya. Kayak kasing silok dibahas kah? Artinya perjanjian dari pernah yang disampaikan perjanjian ruh, zaman ruh, yang pernah saya menyampaikan adalah syahadah. Ternyata rangkaya ki duduku bener jadi kita ki. Iya. Ternyata sedikit mau disampaikan ning Kang Solah ternyata harus menyimpan arsipnya 5M. Iya. Lah, kayak kian Zon. Mungkin artinya ya mohon artinya Kang Solah untuk lebih disampaikan lagi nanti kita bersama-sama karena ayat ini sudah lewat. Jangan sampai saya terbelenggu terus nih. Iya. Ayo Kang Solah, enggak. Maka Kang Solah untuk lebih diuraikan lebih lanjut. Terima kasih Kang Dudung. Masalah perjanjian dalam Al-Quran kan ada 3 perjanjian mitsaqon ghalizo tuh. Nah Pak Jis minta penjelasannya aja masalah kuno, masalah 3 perjanjian begitu tak Pak Haji? Iya tak? Ya pokoknya berapa perjanjiannya saya nggak tahu jumlahnya. Yang penting di situ ada perjanjian Allah dengan Bani Israel. Iya. Ya memang ada 3 perjanjian. Saya pernah dengar dari guru saya. Bahasa perjanjian yang saya pahami kan perjanjian alam ruh, perjanjian kepahaman saya tentang syahadat. Iya. Ya saya pernah ngaji hikam di sini oleh guru saya menceritakan tentang dalam Al-Qur'an mitsaqon ghalizo ada 3 tempat, yaitu perjanjian apa saja. Mungkin Pak Jis mengganjal tadi siang tuh. Nah tapi saya nggak bisa menguraikannya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Iya, di ayat yang kemarin kita itu kan ada salah satu ayat yang menjawab id akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illallah bil walidaini ihsana. Ini kan di ayat 82. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ini kan satu ayat yang menerangkan bahwa Allah meminta perjanjian kepada Bani Israel agar mereka la ta'buduna illallah. Ini nih kepada Bani Israel itlaqnya. Khitabnya ini kepada Bani Israel. Dulu Bani Israel sebelum zamannya Kanjeng Nabi. Mereka itu semuanya orang Bani Israel dijanji oleh Allah agar tidak beribadah selain kepada Allah. Walaupun ini kan tetap beberapa kali mereka mengingkarinya dengan menyembah berhala dan menyembah yang lain-lainnya lah. Termasuknya itu. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini diantaranya adalah ya perjanjian Allah yang ditetapkan untuk orang Bani Israel. Ini Bani Israel sebelum zaman Kanjeng Nabi, dan itu adalah merupakan salah satu yang dalam kisahnya ini sampai Bani Israel itu dipaksa. Jadi kan dipaksa ning Gusti Allah loh, sampai tekan malaikat Jibril ngangkat gunung ning dhuwur ndase.
Jadi satu gunung diangkat di atas pemukiman orang Bani Israel, ning dhuwur gunung deh. Bruk lamun sira gelem nerima perjanjian kini gebrukakan dhuwur gunungnya lo. Sampai sebegitunya. Dan karena saking takutnya orang Bani Israel, ya wis gelem nerima perjanjian-perjanjian ini. Allah ta'budu ilallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, ini perjanjian-perjanjian yang ditetapkan oleh Allah untuk orang Bani Israel. Jadi ini ayat ajis. Ya punten bukan ini ayat memang. Nah, adapun dimaknai secara umum bahwa ini juga adalah perjanjian kita, ya itu juga memang merupakan bentuk-bentuk perjanjian kita ya kepada syahadat. Isinya kan syahadat kan itu. La ilaha illallah sih maknanya apa? Ya la ma'budu illallah kan itu isinya. Ayat 82 di surat Al-Baqarah. Lah adapun kemarin ada sedikit menyinggung tentang perjanjian kita di alam apa namanya? Di alam roh bala di alam roh itu memang ya ditarik dalam pemaknaan secara umum bahwa setiap makhluk itu di alam roh dia semuanya dijanji oleh Allah untuk menerima ya ketentuan bahwa dia adalah makhluk Allah yang harus taat dan mengabdi kepada Allah di alam barzah. Dan ini juga diartikan seperti itu bahwa orang Bani Israel ya walaupun tidak diminta perjanjian seperti apa yang diitlakkan di sini, ya memang dulunya memang sudah dijanji untuk menerima sebagai hamba Allah, sebagai pengabdi kepada Allah. Yaitu diantaranya anon wingi kah bokat anon kah. Ini kan ini ayat kakonon Aziz. Itu tuh ayat. Jadi ya ayat itlak di ayat Al-Qur'annya memang seperti itu bahwa orang Bani Israel itu diminta perjanjian oleh Allah. Cuma kita kan kemarin itu maknanya dibalik. Perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada orang Bani Israel itu sebenarnya poinnya juga kepada kita. Ya saya sih maknanya seperti itu. Perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada orang Bani Israel itu juga ya perjanjian untuk kita. Satu ya kita kan ibadah ya harus lillah. Kan ini arah agama. Ya konsekuensi kita beragama Islam ya memang harus seperti itu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kan ini perjanjian kita sebagai orang yang mau memeluk agama Islam. Jadi walaupun secara tidak langsung inilah memang konsekuensi kita juga. Kalau ini sih di dalam ayat memang lagi menerangkan tentang orang Bani Israel yang dipaksa berjanji kepada Allah dengan diangkatnya sebuah gunung di atas kepala mereka. Ini diantaranya ya kita bega kadang-kala dalam pakar pikir sih ini kegambaran orang Bani Israel. Kita bega kadang-kala dipaksa sih. Yakin kita kan sebenarnya sih dipaksa mau tidak mau. Ya cuma sih ya terkadang akan beli gelem kan begitu. ya ini kita renungi lagi. Yang kita kok kadang-kala dipaksa. Lamun kepengen aneh kak, ya sing kira-kira lepas dari kewajiban lah. Pengennya sih. Orang kewajiban itu berat lah. Ya kewajiban kan berat. Ari pengennya sih sing kira-kira ya priben kakun urip sakarape dewek. Ya kan mengono urip sakarape dewek tanpa aturan, menikmati apapun juga yang bisa kita nikmati, nuruti nafsu ya dewek, tapi ujung-ujungnya kita bisa mancing surga. Kan seperti itu enak. Ada. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan juga, ini kan masih berbicara seputar tentang bagaimana perilaku kaum Bani Israel, Yahudi, yang mana
pada isinya mungkin terjadi kepada diri kita kan begitu ya. Saya lebih terkonsentrasi poin intinya itu kan tadi kan tentang masalah takabur dan apa egois. Secara garis besarnya takabur itu ternyata bukan berarti kita merasa paling, tidak. Bisa jadi kita aslinya sih kita memang nggak tahu gitu loh. Aslinya memang saya tidak punya, tapi ya bagaimana lah karena bukan golongan kan gitu. Intinya bukan berarti orang yang takabur itu merasa dirinya paling. Bisa jadi sebenarnya tidak seperti itu. Yang keduanya, penyebab takabur ini bisa jadi oleh karena hasud. Hasud ini kan apa ya? Kalau bahasa sederhana saya menjadikan jelas di sini Kang Dudung. Apakah ada kemiripan dengan orang-orang yang barangkali melakukan satu manuver politik tuh di Bencarai, dia itu bisa mau dengan saya. Tuh. Manuver politik termasuk manuver mengajak orang beriman, mengimani Nabi kita. Ya kita mengajak orang kan tidak serta-merta langsung si A akan iman dengan kita. Ya kalau mereka bagi mie, kita coba dong bagi sarungnya, ya dipai, anak sekolahnya, iya kan begitu. Itu kan satu manuver juga kan. Minyak gorengnya orang. Iya kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini apakah kemudian masuk terhadap kriteria hasud? Yang mana ujungnya hasud ini saya lebih mengganjalnya di sini. Kalau orang-orang yang hasud kan berarti sesungguhnya dia kayaknya sih lamun bahasa sederhana madeprai mungkur ati jare wong Jawa. Jare bahasa agama munafik. Kan seperti itu ya. Oleh karena dia tuh sesungguhnya tidak pada mengarah pada tujuan utamanya, ada maksud terselubung gitu loh. Tapi dia tidak membukanya. Hanya mungkin bedanya hasud di sini, kalau hasud emang dalam rangka untuk dia supaya kalah sama kita, atau dia supaya menjadi lebih benar. Kayak seperti orang melakukan manuver dalam beragama supaya dia itu mau sama kita, bagaimana caranya kita baikin kan begitu ya. Nah saya ingin mendapatkan gambaran tentang hasud yang model seperti apa yang dimaksud tadi yang disampaikan itu tuh. Soalnya hasud, ego dan takabur ini perilakunya hampir mirip-mirip juga sama kayak orang munafik. Ya orang munafik kan ya tadi saya sampaikan madeprai mungkurati. Aingnya sih percaya tapi oleh karena bukan golongan kita ya percaya-percayaan tidak 100%. Nah sedangkan seperti yang kemarin pada pertemuan yang lalu saya ingin ajukan pertanyaan tentang hal ini. Di dalam ayat yang lain ditegaskan orang-orang munafik ini sampai menjadi bahasanya seperti musuh-musuhnya Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu ila shalah ila akhirih. Nah, hasud seperti ini sehingga menjadikan dia seperti orang munafik kan sudah berbicara bukan lagi masalah dia tapi kan kita sehari-hari mungkin terjadi seperti itu. Makanya agar tidak tergolong apa seperti tadi yang saya sampaikan tentang munafik, tentang hasud ini apa ya? Seperti apa gitu loh hasud itu tuh supaya jangan sampai begitu maksudnya. Gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu mungkin pertanyaan saya yang jelimet dasarnya saking angel lagi menerjemahkan kata-kata. Ya begitulah intinya begitu ya. Terima kasih. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita inikan lagi ya. Kita belajar untuk menata ini. Ini saya sebenarnya ya rada sedikit mengerti tentang konsep itu Kang ini. Ya entah mudah-mudahan ini dari hasil apa yang saya renungkan. Ria, hasud dengan takabur. Ini dalam 3 martabatan ini. Ini kita inikan dulu. Kalau hasud itu adalah salah satu sifat watak manusia yang selalu iri terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ini intinya ini, hasud tuh. Anugerah Allah kepada orang lain. Si kan hebat nemen. Kita neli beli seneng. Beli seneng
dan berusaha untuk menghilangkan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu intinya hasud kan itu. Intinya, jadi penilaian diri sendiri terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dan mengharapkan agar fadl itu hilang dari orang lain. Ini hasud. Nah, sebenarnya di bawah hasud ini yang nanti naik tingkatannya ini riya terlebih dahulu. Kalau riya biasanya uang kan kadang-kala dimaknai ingin di alam ni wong sejen. Kan itu. Padahal sih kalau saya umumkan secara general makna riya itu adalah orang yang ingin mendapatkan penilaian dari orang lain. Entah dalam konteks kebaikan, entah dalam konteks keburukan. Itu namanya riya. Ya, kayak seperti preman ingin diketahui oleh anu ya. Iya, ya itu kan sifat rianya dia sebagai preman. Ya, orang yang baik juga dalam melakukan kebaikan itu juga ada rianya. Ria ingin dinilai baik oleh orang lain. Jadi ingin dinilai buruk oleh orang lain juga namanya ria. Ingin dinilai baik oleh orang lain juga itu namanya ria. Jadi ria ini sebenarnya di bawahnya hasud. Kalau orang ini sudah ria, inginnya selalu dinilai oleh orang lain, terutama dalam kebaikan, maka naiknya itu hasud. Ya tak aja. Naiknya ini hasud. Loh, baka uang hasud, ya naiknya nanti takabur. Naiknya nih, jadi ria, hasud, takabur. Ini tiga sifat watak jahat yang saling berurutan. Saling ya turu gak beli lali. Karena di situ tidak melibatkan Tuhan. Iya. Ria itu kan tidak membutuhkan pengakuan Tuhan. Tidak. Butuh pengakuan orang. Iya, pengakuan makhluk. Itu ria. Ya orang-orang yang sifat jahat ya boro-boro inget Tuhan sih sebenarnya. Ini kalau kita konses ke sifat kejahatannya. Nah, ya orang takabur juga, ya ujungnya ya sudah tidak ingat terhadap keagungan Tuhan, tidak. Kalau di takaburnya juga seperti itu. Jadi ini ria, hasud dan takabur. Lah tadi apa sebenarnya yang digambarkan oleh Kang Ajid tadi sebenarnya tetap ada dalam hal ini, dalam hal hasud. Tapi ini nih bukan hasud yang dilarang, bukan seperti itu tuh. Bukan. Itu tuh. Dan jadi itu nanti ini nih dalam hal roja. Asal yang perlu diinikan kadang-kala dalam roja harapan-harapan untuk kebaikan-kebaikan terhadap Allah itu tidak ada nilai rianya. Aslinya seperti itu. Roja nih, roja dan khauf biasanya kan itu. Ini karena roja dan khauf dalam tataran urusan hati ini seperti timbangan dua. Yang satu roja, yang satu khauf. Khauf inilah yang nanti ke bawahnya akan menurunkan sifat-sifat jahat. Tapi kalau roja ini yang ke bawahnya akan menurunkan sifat-sifat baik. Aduh, kadang-kadang nganu kekenalan ya. Nah, kalau diinikan ini di roja ini. Roja ingin mendapatkan apa? Sifat tasamuh. Dalam ini kan kita roja dalam rojanya ingin mendapatkan sifat gampang hati kang gampang. Di sininya nih nanti perlawanannya dari sifat khauf. Ini karena roja. Kita kan tahu nih, khauf ini, roja dan khauf ini kalau khauf itu tetap ketakutan akan sesuatu yang buruk menimpa terhadap kita. Itu khaufnya. Ini karena sifat takut-takut itu timbullah tuh. Tadi itu takabur, hasud, riya, ini ujungnya di khauf. Orang itu takut karena tidak dinilai kepada orang lain, maka dia riya. Orang itu takut tidak bisa mendapatkan bantuan orang lain, itu ininya hasud. Orang lain itu keinginannya dinilai besar saja oleh orang lain, itu namanya takabur. Karena takut tidak dinilai besar oleh orang lain, maka itu jadinya takabur. Oh iya. Ya, ini mungkin sedikit inian
ya ulasan yang mungkin bisa jadi perenungan kita, tapi ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan Amin. ini kita belajar ngobrol lagi masalah itulah yang kira-kira bisa mampu menempatkan sifat-sifat itu tuh. Ya. Tapi memang ini ya punten, ini kan kadang-kala kita belajar hal itu tuh memang harus melakukan perenungan sendiri-sendiri dan tidak semuanya harus seperti itu. Kalau sampean umpamanya memiliki pendapat yang lain dan itu dapat ditemukan sendiri dengan mengolah rasa, ya itu adalah merupakan anugerah untuk sampean, dan itu ya itu adalah pemberian dari Allah juga. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok sambung lagi. Ya, nanti besok kita sambung lagi untuk pembahasan yang lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.